Sepertinya udah masuk semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali meskipun dalam keadaan virtual, tidak memungkinkan kita untuk seperti biasa. Meskipun begitu, Ibu harap kalian tetap semangat saat perjumpaan seperti biasa, seperti offline. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, seperti biasa kita melakukan doa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Ibu mau cek absennya terlebih dahulu. Lucy Anggraini. Hadir, Bu. Yanisa Sri Rahma. Hadir, Bu. Syifa Jodi Pertiwi. Hadir, Bu. Elvira Utami. Hadir, Bu. Nathaniel Marco. Hadir, Bu. Nathaniel. Ya. Ya, hadir, Nafiandra Bu. Syarif. Nafiandra. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Serli Anggun Putri. Hadir, Bu. Pratiwi Agusni. Hadir, Bu. Nah, alhamdulillah hadir semuanya ya. Jadi meskipun keadaan kita berbeda seperti biasa, tetapi sepertinya semangat Ananda luar biasa. Nah, Ananda seperti yang Ibu katakan kemarin, pada pertemuan sebelumnya kita akan membahas tentang substansi genetika. Substansi genetika itu ada yang tahu apa itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Bu, izin jawab, Bu. Ya, silakan Lucy. Substansi genetika itu terdiri dari 3, Bu, yaitu gen, kromosom, sama DNA, Bu. Benar. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita membahas tentang gen, DNA, dan kromosom. Nah, Ananda pernahkah Ananda melihat atau Ananda merasakan sifat ataupun kemiripan antara Ananda dengan orang tua Ananda? Contohnya, rambut ikal yang sama dengan ayah atau ibunya, atau adiknya, atau kakaknya. Nah, kenapa hal demikian tersebut terjadi? Ada yang tahu? Izin jawab, Bu. Silakan, Nisa. Karena adanya faktor genetik, Bu. Nah, benar jawabannya Yanisa, karena ada faktor genetik. Nah, faktor genetik itu terdapat di dalam mana? Nah, ini yang akan kita bahas pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang IPK ataupun indikator pencapaian kompetisi yang akan kita peroleh pada pagi hari ini. Nah, sudah kelihatan, nah? Sudah, Bu. Baik, Bu. Nah, sudah kan? Nah, KD yang akan kita pakai pada pagi hari ini yaitu KD 3.3 mengenai menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen DNA kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Adapun IPK atau indikator pencapaian kompetisi yang kita pakai itu ada 4. Untuk pertemuan kali ini ada 4. Yaitu yang pertama menjelaskan pengertian gen, DNA, dan kromosom, kemudian menjelaskan struktur gen, DNA, dan kromosom, kemudian menganalisis fungsi gen, DNA, dan kromosom. Setelah itu, kita akan mendeskripsikan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom dalam proses pewarisan sifat. Nah, adapun tujuan pembelajaran bisa Ananda lihat nanti di LKPD yang telah Ibu upload. Nah, nanti silakan Ananda download LKPD tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe GI, Group Investigation. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya,
dari pikiran Anda sendiri, kata investigasi itu mengarah kemana sih? Nah, ada yang tahu nggak investigasi itu tentang apa? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Investigation itu sama kayak menyelidiki, Bu. Nah, iya benar sekali, Shirley. Nah, pada pertemuan ini kita akan melakukan penyelidikan tentang masalah yang telah Ibu buat dalam bentuk LKPD. Nah, sekarang Ananda semuanya akan menjadi detektif terhadap masalah yang telah Ibu bagikan tadi. Silakan nanti Ananda selesaikan masalah tersebut, lalu laporkan hasilnya melalui presentasi. Nanti Ibu bagikan Ananda dalam 2 kelompok, masuk ke dalam breakout room yang nanti Ibu buat, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan nanti download ya LKPD-nya. Kemudian akan Ibu bagikan Ananda semua dalam 2 kelompok. Nah, untuk kelompok pertama atau kelompok 1, kelompok 1 silakan nanti Lucy Anggraini, Shiva Jodi Pertiwi, Elvira Utami, dan Nathaniel Marco. Nah, untuk kelompok 2 itu ada Yanisa Sri Rahma, Noviandra Syarif, Serli Anggun Putri, dan Pratiwi Agusni. Nah, silakan nanti masuk ke dalam breakout room yang telah Ibu bagikan. Nah, untuk topiknya Ananda, pada model GI ini Ibu akan membagikan Ananda sesuai dengan topik permasalahan Ananda masing-masing yang ada dalam LKPD. Nah, untuk kelompok 1 nanti silakan mengidentifikasikan masalah 1. Kelompok 2 silakan mengidentifikasikan masalah 2. Nah, nanti silakan Ananda bagikan anggota kelompoknya sesuai dengan perannya masing-masing. Siapa jadi ketua kelompok, sekretaris, anggota, dan juru bicaranya waktu presentasi. Nah, untuk itu silakan nanti dibagikan ke dalam kelompoknya. Nah, Ibu akan membuat breakout room sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Nanda silakan lihat di layar handphone ataupun laptopnya masing-masing itu udah ada, Ibu buka breakout room-nya. Nanti silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Maksudnya Ibu, nanti silakan Lucy, Shiva, Elvira, sama Nathaniel masuk ke kelompok 1, dan kelompok 2 juga demikian. Nah, selesaikan LKPD ataupun penyelidikannya terhadap masalah yang ada dalam LKPD. Nah, Pak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Ananda? Tidak, Bu. Ibu harap Ananda semua paham. Nah, untuk selanjutnya nanti Ibu akan masuk ke dalam breakout room-nya masing-masing secara acak. Ibu akan melihat perkembangan bagaimana penyelidikan yang telah Ananda lakukan semuanya. Nah, untuk itu nanti silakan dibikin juga laporan akhirnya, tetapi laporan akhir tersebut silakan ditulis dalam LKPD itu sendiri. Untuk itu silakan masuk, Ibu persilahkan kepada Ananda untuk masuk ke breakout room-nya masing-masing. Baik, Bu. Bagaimana Ananda, apakah ada Sejauh ini belum sepertinya, Bu. sudah bagi tugas kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan nanti cari informasinya sebaik mungkin. Silakan diatur maksudnya Ibu anggota kelompoknya silakan berdiskusi, temukan solusi terbaik terhadap masalah yang ada tersebut. Sehingga nanti laporkan laporannya ke presentasi. Ibu tunggu selama 20 menit ya. Silakan nanti berdiskusi. Nanti setelah 20 menit kemudian Ibu tutup room-nya, kembali ke room utama. Ada yang ingin ditanyakan, Anda? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Semangat untuk mengerjakan laporan
penyelidikannya, silakan berinvestigasi sebaik mungkin dan bekerja samalah bersama anggota kelompok Anda masing-masing. Ibu akan masuk ke breakout room selanjutnya. Oke, Bu. Hati-hati, Bu. Baik, Bu. Nanda, untuk kelompok 2 apakah ada kendala? Bu, sebentar Bu. Ya, Yanisa. Ini untuk yang host di kelompok ini tidak ada Bu, karena tidak bisa di share screen. Jadi baca. Untuk membagi tugasnya atau bagaimana? Enggak, tapi di share screen. Iya, nanti share screen-nya waktu presentasi akan Ibu jadikan co-host antara nah sekarang itu bagikan Mas Ibu bagi tugas untuk anggota kelompok masing-masingnya. Contohnya Yanisa nanti menjadi ketua kelompok, sekretarisnya nanti contohnya Pratiwi Agusni. Nah, nanti anggota kelompok yang lain atau yang lain nanti diatur, misalkan contoh tadi Neviandra silakan cari tentang struktur DNA. Nah, nanti Neviandra mencari jawaban atau informasi yang Neviandra dapatkan, lalu sampaikan di grup. Nah, teman-teman ini yang Neviandra dapatkan melalui aplikasi atau melalui blogspot atau melalui jurnal yang telah Neviandra baca, ini struktur DNA-nya gitu. Nah, nanti didiskusikan, cari informasi, gali terus informasi yang sebanyak mungkin. Nah, nanti baru diolah, kemudian dirangkum, buat laporannya dalam bentuk LKPD dengan jawaban persoalannya. Nah, seperti itu. Baik, Bu. Nanti silakan berdiskusilah, bekerjasamalah bersama tim kelompok. Lakukan investigasi atau penyelidikan terhadap masalah yang ada dalam LKPD tersebut. Nah, nanti Ibu akan tutup breakout room-nya selama 20 Silakan berdiskusi selama 20 menit. Lalu nanti presentasikan hasil laporan akhir terhadap informasi yang telah Ananda dapatkan atau solusi terbaik yang telah Ananda temukan. Nah, silakan Ananda nanti berdiskusi. Kemudian nanti Ibu akan tutup breakout room-nya. Bu, di kelompok kami ada kendala Bu di bagian LKPD yang ada gambar struktur kromosom itu Bu. Apa kendalanya ya, Nisa? Untuk nomor 3, 4, dan 1 itu gimana perbedaannya Bu? Nah, nanti kalau untuk itu nanti kita diskusikan bersama di room utama. Nah, silakan nanti kan bersama teman-temannya diskusikan terlebih dahulu sampai mana informasi yang didapatkan oleh kelompok Yanisa, kelompok A2 maksud Ibu, sampai mana informasi yang baru didapatkan. Nah, nanti baru Ibu jelaskan misalkan nanti informasi ataupun solusi belum ditemukan, nah baru kita cari bersama. Nah, untuk sekarang silakan diskusi terlebih dahulu menurut informasi yang telah kelompok 2 dapatkan. Kalau misalkan untuk gambar struktur kromosom, itu bisa dicari terlebih dahulu, itu sudah ada di berbagai informasi, mungkin nanti Anda dapatkan. Nah, di link video juga bisa diperhatikan, diamati, itu sudah Ibu bagikan. Jika udah diperhatikan, mungkin nanti akan ditemukan jawabannya. Kalau yang di ciri-ciri DNA, kalau lebih dapatnya boleh ditambah itu Bu, tabelnya Bu. Boleh, semakin banyak informasi yang Anda dapatkan itu semakin bagus. Nah, itu hanya gambaran karena kalau misalkan Ibu bikin semuanya itu nggak muat untuk kertas atau marginnya gitu. Jadi Ibu buatkan sebanyak itu aja dulu. Kalau misalkan banyak dari itu juga nggak masalah. Pokoknya cari informasi yang banyak gitu. Sesuai dengan pertanyaan ataupun masalah yang diminta. Nanti temukan solusi terbaik terhadap masalah tersebut. Seperti itu, Ananda. Baik, Bu. Nah,
Silakan, selamat berinvestigasi, selamat melakukan penyelidikan. Nanti silakan jangan lupa untuk bikin laporannya. Iya, Bu. Baik, Bu. Kelompok 2, bagaimana perkembangannya? Apakah laporan akhirnya sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Nah, nanti silakan nanti kembali ke Zoom utama, ke room utama. Setelah Ibu tutup breakout room-nya, nanti klik leave, baru nanti masuk ke main session atau ke room utama. Nah, nanti silakan sesuai laporan akhir yang telah Anda diskusikan. Ananda, apakah semua sudah masuk kembali ke dalam room utama, ke Zoom utama ini? Apakah teman-temannya sudah bergabung ke Zoom utama? Sudah, Bu. Sudah semuanya ya? Bu. Nah, silakan untuk kelompok 1, siapa yang untuk men-share screen laporan akhirnya? Nah, Ibu jadikan co-host-nya. Saya, Bu. Halo, ya. Nah, silakan kelompok 1 untuk presentasikan hasil laporannya. Silakan share screen, udah Ibu jadikan host-nya. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan kami tadi. Sebelumnya, baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terdahulu. Perkenalkan, saya Elvira Utami dari sebagai moderator. Selanjutnya yaitu ada Lucy Anggraini, Syifa Jati Pratiwi, dan juga Marco. Baiklah, kepada Ibu dan teman-teman, langsung saja pada hasil pengamatan dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Syifa. Kepada Syifa baiklah semuanya. Dari video yang telah kami amati, ada beberapa hal yang kami temui. Yang pertama adalah video tersebut merupakan berita tentang bayi yang tertukar. Bayi tersebut diduga tertukar di rumah sakit. Yang kedua, diduga tertukar karena pada saat bayi tersebut lahir, rambut kepala bayi itu botak, namun pada hari ketiga, saat sang ibu hendak menyusui bayinya, ibu bayi Normaningsih menduga bayinya tertukar karena rambut kepala bayi sudah lebat. Dan yang ketiga, tim DFI Polda Jatim melakukan pengambilan sampel DNA terhadap bayi tersebut di klinik Polres Sumeneb, Jawa Timur. Yang keempat, pihak rumah sakit dan kedua orang tua bayi enggan memberikan pernyataan usai pengambilan sampel DNA tersebut. Kemudian, bayi tersebut dibawa kembali ke rumah sakit daerah Muhammad Anwar, Sumeneb, Jatim. Jadi, dari hasil tersebut, kami mengambil kesimpulan bahwa pengambilan DNA bisa dijadikan bukti untuk menentukan bayi yang tertukar atau tidak karena DNA membawa informasi genetik dari orang tuanya. Terima kasih kelompok 1 yang telah melaporkan hasil penyelidikannya. Nah, selanjutnya kelompok ini Nanda. Nah, bisa Nanda lihat. Nah, ini adalah bagaimana hubungan antara struktur gen, DNA, dan kromosom. Nah, gen itu adalah unit materi genetik atau unit pembawa sifat genetik. Nah, gen itu dia terdapat di dalam DNA. Nah, ini kita lihat di sini. Di sini adalah untaian DNA. Nah, di sini di dalam DNA ini terdapat gen. Nah, DNA ini akan
berhubungan dengan protein histon. Nah, protein histon membentuk atau dipadatkan, dimampatkan sehingga membentuk gumpalan. Nah, nih seperti gumpalan ini rantaian atau untaian DNA tadi akan digumpalkan bersama histon atau protein histon sehingga membentuk nukleosom. Nah, nukleosom tersebut dimampatkan sehingga seperti manik-manik. Nah, ini seperti manik-manik. Nah, lalu dimampatkan sehingga terbentuk kromatin atau benang-benang halus pada kromosom. Nah, kromatin ini yang telah dipadatkan dari nukleosom ini akan menjadi untayan-untayan atau benang halus, nah yang disebut dengan kromosom yang terdapat pada inti sel atau nukleus. Nah, itu jadi hubungannya itu, nah gen itu terdapat di dalam DNA. Nah, gen itu adalah unit pembawa sifat atau materi genetik. Nah, kita lihat tadi contoh penyelidikan kelompok 1. Kenapa tentang bayi tertukar? Nah, kenapa ibunya merasa ragu atau menduga bahwa bayinya tertukar? Karena pada awal lahir, bayi tersebut rambutnya masih botak. Nah, pada hari ketiga sudah lebat, jadi ibunya ragu kenapa kok bayi saya seperti ini gitu. Nah, jadi dilakukanlah tes DNA. Nah, makanya pada tes DNA baik untuk mengidentifikasi bayi tertukar ataupun segala macam bisa dilakukan dengan tes DNA untuk menentukan apakah ini ibu kandungnya atau bukan. Makanya dilakukan tes DNA pada bayi tersebut. Nah, karena pada DNA tadi terdapat gen. Gen itu adalah unit pembawa sifat genetik. Jadi kalau misalkan pengertian DNA secara gambar ini kita bisa bikin simpulannya bahwasanya DNA adalah dua rantai polinukleotida yang saling berikatan atau saling berinteraksi. Nah, ini kan dua rantai yang terdiri dari polinukleotida yang saling berikatan atau berinteraksi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan untuk hubungannya, nah ini Ibu analogikan bagaimana hubungan antara struktur gen, DNA, dan kromosom. Nah, Anda pernah nggak membeli permen Yupi yang ada satu saset yang banyak isinya, yang bermacam rasanya? Nah, itu tuh bisa kita analogikan. Contohnya, dalam satu permen Yupi itu bukan satu saset kecilnya, tapi satu saset besar yang terdiri banyak sekali aneka rasa macamnya itu ada rasa stroberi, jeruk, rasa anggur, dan segala macam. Nah, kromosom itu adalah bungkus dari permen Yupi itu. Ya, permen yang saset yang besarnya. Nah, di dalamnya itu terdapat macam-macam DNA. Nah, rasanya itu adalah sifatnya dari tadi, itu disebut dengan gen. Jadi, bagaimana hubungannya? Nah, tadi contohnya tadi kan permen Yupi. Nah, bungkus dari permen Yupi kromosom. Nah, di dalam kromosom terdapat DNA. DNA itu contohnya tadi adalah salah satu permen Yupi itu ada rasa anggur contohnya. Nah, rasa anggur itu adalah DNA. Nah, rasanya itu anggur tadi, yang rasa anggur itu adalah gen sifatnya, yang pembawa sifatnya seperti itu. Sehingga yang pembawa sifat itu adalah gen. Kenapa dikatakan pula bahwasanya DNA adalah pembawa sifat genetik? Karena dalam DNA terdapat gen-gen atau kumpulan gen. Seperti itu. Untuk hubungan antara struktur gen, DNA, dan kromosom. Seperti itu penjelasannya, Nanda, untuk hubungannya. Jika masih sulit untuk menjelaskan bagaimana hubungan struktur DNA dan kromosom. Jadi jangan salah konsep lagi, jangan salah konsep kalau misalkan dikatakan bahwa kromosom ataupun DNA adalah yang menurunkan sifat. Tidak, mereka hanya membawa sifat genetik tersebut. Yang menurunkan itu adalah gen tadi. Gen itu kalau misalkan kita analogikan, gen itu sama dengan sandi-sandi atau kode genetik. Nah, misalkan contohnya untuk rambut ikal, kode genetiknya itu ATGS gitu. Nah, untuk rambut lurus, kode genetiknya itu adalah SGAT gitu. Nah, jadi di gen-gen itulah yang nanti menurunkan sifat-sifat turunan dari induknya. Nah, misalkan ibunya memiliki rambut ikal dengan kode genetik AGTS gitu kan. Nah, itu nanti gen akan bersama yang ada di dalam DNA, dan DNA di dalam kromosom. Nah, kromosom itu dapat di dalam inti atau nukleus sel.
Nah, di sanalah nanti jika terjadi proses fertilisasi antara sperma dan ovum, nah nanti barulah dari sifat-sifat itulah nanti menurun ke anaknya. Seperti itu, Ananda. Untuk penjelasannya. Nah, untuk tambahan sedikit mengenai kromosom ini, nah ada bentuk kromosom itu ada 4, ada telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Nah, dan kan sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi tentang struktur kromosom. Nah, yang bulat-bulat ini adalah sentromer. Nah, ini bentuk kromosomnya bisa kita lihat kalau telosentrik itu, nah lihat ini gimana bentuknya. Dia seperti huruf V. Nah, kalau misalkan akrosentrik itu gimana hurufnya? Yang satu pendek, yang satu panjang. Kalau submetasentrik itu juga seperti itu, tapi yang bedanya bisa dilihat di sini. Kalau telosentrik itu sentromernya terletak di ujung kromosom. Kita lihat gambarnya. Nah, dia berada di ujung. Kalau akrosentrik, dia terletak di dekat ujung kromosom. Bedanya, ini ujung sekali, nah ini dekat ujung. Itu bedanya. Kalau submetasentrik, sentromernya dekat pada salah satu ujung kromosom. Berarti dia dikatakan salah satunya ujung kromosom. Ini dikatakan sentromernya letak di salah satu ujung kromosom. Nah, itu pun untuk penjelasan metasentrik adalah terletak di tengah-tengah kromosom. Seperti itu. Nah, Ananda mungkin untuk berdasarkan jenis kromosom itu ada 2, ada autosom dan gonosom. Kalau autosom itu artinya kromosom badan, sedangkan gonosom untuk kromosom kelamin atau kromosom seks. Nah, untuk penjelasannya mungkin itu saja yang Ibu jelaskan mengenai struktur, bagaimana gambaran antara hubungan struktur gen DNA dan kromosom. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Apakah Anda sudah paham terhadap penjelasan yang Ibu berikan? Paham, Bu. Baiklah, untuk menguji kepemahaman Ananda, Ibu akan mengadakan sebuah soal. Akan Ibu kirim link soalnya, silakan diisi. Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk mengisi soal, untuk mengisi jawaban dari soal Ibu berikan. Ibu akan kirim pada link chat di room. Nah, itu soalnya, Nanda. Silakan diisi selama 5 menit. Ibu tunggu selama 5 menit. Ananda semua sudah mengerjakan evaluasi mengenai gen DNA dan kromosom. Nah, bagaimana soalnya Ananda? Apakah bisa dikerjakan? Insya Allah bisa, Bu. Alhamdulillah bisa ya. Kalau misalkan mendengarkan penjelasan dari kelompok dan penjelasan dari Ibu, insya Allah itu bisa dikerjakan. Nah, Ananda, untuk sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu mau dari salah satu dari kalian untuk menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, siapa yang mau untuk menyimpulkannya? Apakah ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Nah, silakan ya, Nisa. Kesimpulan yang saya dapatkan itu tentang hubungan struktur gen DNA dan kromosom, Bu. Ya, bagaimana hubungannya ya, Nisa? Untuk hubungan struktur gen DNA dan kromosom itu ternyata gen berada di dalam DNA, DNA berada di dalam kromosom. Untuk gen adalah bagian dari DNA karena segmen DNA membentuk gen. Selanjutnya, gen-gen terangkai membentuk kromosom. Kromosom terdiri dari DNA yang terangkai secara bersambung, membentuk spiral dan berasosiasi dengan protein.
Kromosom adalah molekul asam nukleat yang mengandung sejumlah gen serta pada struktur tertentu tersusun dari DNA dan protein histon dan protein lain yang lazim disebut sebagai nukleoprotein. Itu dari saya, Bu. Terima kasih ya Nisa, aplaus untuk ya Nisa. Nah, ya benar yang dikatakan ya Nisa. Pertemuan kita kali ini yaitu tentang gen DNA dan kromosom. Nah, gen adalah unit atau unit pembawa sifat genetik atau bisa disebut juga kode genetik atau sandi-sandi yang terdapat dalam DNA. Nah, DNA nanti akan berikatan dengan protein histon, kemudian membentuk nukleosom, nah kemudian dipadatkan sehingga menjadi kromatin. Nah, kromatin dipadatkan kembali menjadi untayan-untayan, nah membentuk kromosom. Nah, itu adalah hubungan struktur gen DNA dan kromosom. Nah, nanti untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai ini. Nanti ya Ibu akan mengirimkan tugas untuk menambah pemahaman Ananda semua mengenai materi hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sintesis protein yang terkait mengenai perbedaan RNA dan DNA juga, dan bagaimana proses sintesis protein. Nah, itu untuk pertemuan kita selanjutnya. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu ingin menyampaikan sebuah statement mengenai pelajaran kita hari ini. Nah, Ananda semuanya, meskipun kita dibentuk atau memiliki keunikan masing-masing, memiliki wajah yang unik. Nah, karena manusia itu memiliki khasnya sendiri, kecantikan dan ketampanannya sendiri. Nah, jadi jangan pernah merasa insecure terhadap bagaimana bentuk tubuhmu, bagaimana bentuk sifatmu. Nah, jadi jangan merasa insecure karena kamu adalah gen terbaik versi orang tuamu. Ingat saja, kamu adalah gen terbaik, sifat turunan terbaik dari orang tuamu. Jadi jangan pernah merasa takut atau tidak percaya diri terhadap bagaimana bentuk tubuhmu. Jadi jangan pernah merasa demikian. Nah, Ananda terima kasih. Nah, sebelum itu Ibu lihat di sini partisipannya berkurang. Jadi siapa yang tidak hadir? Sepertinya ada yang hilang. Si Nathaniel mana ya? Oh, nggak ada. Ada yang tahu Nathaniel di mana? Ini dia hilang. Ya, tadi kendala sinyal karena mati lampu. Oh, seperti itu. Mungkin ya itu adalah salah satu ya kekurangan kita dalam pandemi ini. Nah, meskipun kita berhubungan jarak jauh, nah kita LDR sekarang nih Ananda. Meskipun kita LDR dengan dibatasi oleh jaringan dan waktu serta jarak, nah jadi jangan patah semangat demikian. Meskipun ada beberapa hal atau kendala untuk pertemuan kita. Nah, itu tidak bisa kita hindari kan. Kalau sinyal itu nggak bisa kita buat-buat karena emang udah dari sananya seperti itu. Nah, untuk itu kalau misalkan ada kendala ataupun kehilangan sinyal, nanti silakan laporkan di grup WA, sampaikan alasannya bagaimana, mungkin ada sinyalnya yang kendala, silakan disampaikan. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Karena ketua kelasnya tidak ada, kita tutup dengan mengucapkan doa. Silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup sampai di sini. Maaf jika banyak salah ataupun salah kata dari penyampaian telah Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.